Aku lagi ngobrol sama Mbak Agni yang punya Instagram Duma the Cat. Duma Cat apa Duma the Cat ya? Duma the Cat ya. Nah, jadi Mbak Agni ini orang yang mengajarkan aku itu tentang konsep dari raw food, dan aku juga tahu Mbak Agni itu dari subscriber aku. So, intinya adalah supaya mempersingkat waktu, aku tuh pengen men-share ini ke teman-teman semua yang ada di YouTube gitu ya. Sebenarnya konsep raw food itu yang baik itu seperti apa, dan kenapa kita sebaiknya memberikan kucing kita itu makan raw food. Nah, mungkin itu sekaligus jadi pertanyaan untuk Mbak Agni. Di pertanyaan pertama, kenapa sih sebaiknya kucing kita itu mengkonsumsi raw food? Lebih baik mengkonsumsi pelan-pelan transisi daripada tidak sama sekali. Oke. Silakan, Mbak. Pertama-tama, kenapa harus raw food? Saya persempit ya, daging. Kenapa harus daging? Karena raw food sendiri itu artinya kan makanan mentah. Sementara makanan mentah ini sangat luas gitu. Buah pun makanan mentah. Sayur juga bisa dijadiin makanan mentah gitu. Tapi spesifik untuk kucing dan anjing, itu adalah daging. Jadi daging yang mentah. Kenapa kok harus dikasih daging mentah? Karena memang sejatinya kucing itu tidak punya kompor. Jadi sebenarnya mereka itu nggak bisa masak gitu ya. Jadi makanannya memang nggak perlu dimasak. Karena grand design-nya mereka dari Tuhan, itu ya memang sudah sebagai karnivor. Kita sama-sama belajar ya di SD ya, karnivor itu makannya apa sih? Daging gitu kan. Nggak mungkin dong kalau karnivor kita bilang makannya tempe gitu, itu nggak mungkin banget. Nah, kucing ini karnivor, betul kan ya? Betul. Jadi dia didomestikasi menjadi peliharaannya manusia gitu ya, meskipun yang terjadi adalah biasanya kita yang jadi peliharaannya dia gitu ya. Betul sekali. Tapi mereka ini singa kecil gitu. Mereka tuh sama kebutuhannya seperti singa, hanya saja size-nya yang kecil gitu. Lalu kenapa sih mereka harus dikasih daging mentah? Ya karena memang secara natural itu makanannya, bukan nasi gitu, bukan tempe, dan bukan protein yang berasal dari tumbuhan. Karena sekarang sudah mulai banyak yang berubah konsep ya Mbak ya. Jadi kucing ini butuhnya kan protein. Kebanyakan begitu. Kucing ini kan butuhnya protein, berarti proteinnya tidak harus selalu daging dong. Proteinnya bisa diganti sama protein yang kita dapat dari tumbuhan. Gitu. Bisa jadi tempe, bisa jadi diisi sama tahu gitu. Mungkin untuk teman-teman yang vegetarian, menurut saya itu udah sangat salah, karena kucing itu ya memang karnivor. Karnivor makannya apa ya? Daging gitu. Kalau kita mau salah-salahan ya salahin Tuhan, karena emang Tuhan yang bikin kucing. Betul. Jadi kenapa kucing yang harus dikasih daging? Ya itu, karena memang sejatinya mereka pemakan daging. Ya. Bukan pemakan grain ya. Betul, bukan pemakan grain. Ya. Kalau mau lihat bukti nyatanya dari mana, lihat aja dari giginya. Giginya kucing sama gigi kita kan beda ya. Kita ini kan omnivore, makan semuanya. Mau makan daging, makan biji, makan apalah, semua kita makan, sampai seblak, mie ayam, semua kita makan gitu ya. Gigi kita ini kan cenderung rata ya, meskipun ada gigi taring juga, tapi tidak setajam gigi kucing. Beda kan? Gitu. Dan memang mereka mengunyahnya pun beda gitu. Kalau pemakan tumbuhan itu ngunyah, memutar, rahangnya muter gini, kayak sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kalau kucing sebagai karnivor sama seperti anjing. Jadi gerakan rahangnya itu hanya ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Kenapa? Jadi memang si rahangnya ini dan giginya dipergunakan untuk nyaplok mangsanya, digigit, lalu ditir itu apa ya? Dicabik gitu ya. Dicabik ya. Dan mereka memang tidak mengunyah, tidak seperti sapi yang mengunyah rumput gitu. Jadi kalau kucing dikasih biji-bijian, dikasih karbohidrat, dikasih kentang dan lain sebagainya, itu udah sangat menyalahi anatomi tubuhnya sendiri gitu. Oke. Kalau misalkan nih ini nih Mbak, tumbuhan
itu sebagai tambahan vitamin gitu. Contohnya nih, sekarang kan banyak nih dry food yang ada vitamin kayak ada blueberry, spinach gitu di kandungannya maksudnya. Itu mungkin adalah untuk menambah vitamin C gitu kan untuk kekebalan tubuh atau itu gimana sih Mbak konsepnya? Apakah sebenarnya vitamin C dibutuhkan oleh kucing gitu, vitamin-vitamin yang ada pada tumbuhan-tumbuhan atau sifat yang sifatnya nabati? Oke, penambahan suplemen biasanya memang sumbernya dari nabati, dari tumbuhan gitu ya. Tapi ini hanya menjadi mikronutrien saja. Jadi bukan menjadi vitamin yang sangat esensial untuk kucing. Bukan menjadi nutrisi yang esensial buat kucing. Yang primer gitu ya. Okay. Betul. Karena sifatnya suplemen itu tidak mungkin menggantikan makanan utama gitu kan, Mbak. Karena suplemen itu kan seharusnya menjadi penambah saja, tambahan saja. Tapi tidak dijadikan makanan utama gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, makanan utamanya daging, katakanlah daging sapi. Lalu ternyata di daging sapi itu kurang vitamin C, misal ya. Atau dia butuh antioksidan. Ini cuman gambaran sembarang aja ya Mbak ya. Butuh antioksidan, kemudian disuplementing dengan tadi yang Mbak bilang apa? Blueberry ekstrak ya? Blueberry ekstrak, iya betul. Oke. Tapi tidak menjadi kita ngasih blueberry lalu disuplementing dengan beef kan gitu ya. Jadi makanan utamanya tetap beef. Si blueberry ini hanya tambahan saja, hanya suplemen saja begitu. Dan juga mungkin kadarnya sedikit ya, karena kan dia ini ya mikro ya, bukan makronutrien ya. Betul. Dan memang suplemen kan ya kayak kita lah gitu ya. Mungkin sekarang lagi ada pandemi, kita ada asupan vitamin yang lebih dari biasanya gitu. Tapi kan itu tidak menjadikan asupan wajib, asupan utama kita gitu. Kita tetap makan nasi, kita tetap makan daging, kita tetap makan sayur dan buah. Nah, itu sebagai penambahnya gitu aja kan. Oke. Nah, terus aku akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi, mungkin sekaligus mengoreksi dengan apa yang aku biasa share di YouTube ya, Mbak ya. Semua orang tuh nanya, gimana cara nyimpen raw food? Raw food itu kan banyak parasitnya. Supaya nggak banyak parasitnya itu gimana cara nyimpennya, cara menyajikannya. Nah, kalau sejauh ini aku menjawab yang aku tahu itu adalah di freezer dulu selama 5 hari atau sampai 2 minggu juga nggak apa-apa. Kemudian baru ditaruh di luar ketika dia udah setengah beku gitu ya, itu baru dipotong. Nah, dipotong kecil-kecil, disimpan di plastik gitu. Nah, kemudian dimasukkan ke freezer lagi. Nah, ketika mau disajikan itu dikeluarkan dulu, ditaruh di kulkas bagian bawah. Nah, itu benar nggak Mbak cara penyimpanan dan ini cara aku menyajikan ke kucing-kucingku? Kalau untuk masalah penyimpanan itu udah benar, itu udah oke banget lah gitu ya, udah cukup SOP. Nah, tapi kalau saya kembali lagi ke masalah bakteri dan parasit, kita tidak bisa mengatakan 100% aman, sekalipun itu dengan caranya Mbak yang freezing, pembekuan tadi, atau kita dengan hand glove, itu nggak mungkin kita bisa 100% ini aman, ini bebas bakteri, ini bebas tokso, ini bebas E. coli dan salmonella. Kita nggak bisa bilang begitu. Tapi pencernaan kucing yang sehat itu bisa banget untuk menghancurkan bakteri-bakteri ini, parasit-parasit ini. Karena apa? Karena kucing itu punya asam lambung yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi mereka bisa mentoleransi ketika ada parasit dan bakteri ini masuk gitu. Jadi mereka mati di dalam pencernaannya si kucing. Dengan catatan kucing ini sehat ya. Dengan catatan kucing ini sehat. Jadi dia nggak ada permasalahan lambungnya sensitif. Atau begini, ketika kucing makan makanan yang
bukan seharusnya mereka makan dalam jangka waktu yang lama, kadar keasaman lambungnya akan menurun. Gitu. Oh gitu. Ya, Oh. jadi kemungkinan ketika dia dikembalikan ke dietnya yang benar, itu akan ada detoksifikasi. Gitu. Jadi si lambungnya ini mulai adaptasi lagi Iya, gitu. iya, iya. Oh, Tapi oke, itu oke. akan berangsur membaik dengan sendirinya gitu. Lama kelamaan juga si gutnya perutnya itu ya kembali normal lagi, kembali ke tingkat keasaman lambung itu lagi gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kontaminasi parasit dan bakteri. Salah satunya freezing. Yang kedua, kita nggak menyimpan makanannya di luar, di udara terbuka terlalu lama. Gitu. Maksimal 20 menit kita tarik, sekalipun tidak habis gitu ya. Lalu tidak mencuci daging. Oke, tidak mencuci daging ya. Orang itu masih nggak percaya kalau aku bilang tidak mencuci daging, serius dagingnya nggak dicuci Mbak gitu. Ya Iya, enggak Mbak, gitu. Karena kalau Mbak tanya ke chef aja gitu ya, untuk masak steak itu daging tuh nggak dicuci, karena begitu dicuci dia teksturnya akan berubah, rasanya pun akan berubah. Paling cuma tap sama tisu aja, tisu yang agak mirip kertas itu. Iya, betul. Untuk minyak itu ya. Iya, gitu. Lalu pilih daging yang memang kualitasnya sama dengan apa yang akan kita makan gitu. Jadi bukan hanya karena ini untuk kucing, lalu ya udah deh sisaan aja gitu. Ibaratnya ayam tiren juga nggak apa-apa ya, jangan kayak gitu juga. Iya, Gitu. Iya. Nah, Mbak, kalau misalkan nih gini, itu udah benar nggak sih dari freezer ditaruh di kulkas bawah baru disajikan ke kucingnya? Nah, kalau misalkan ditaruh di kulkas bawah itu kok masih freezing juga ya? Itu boleh nggak sih ditaruh di luar? Tapi artinya berarti kalau ditaruh di luar masih terlalu keras, itu kan nggak bisa dimakan sama kucingnya. Atau mungkin ada sih kucing aku yang langsung makan meskipun lagi beku gitu langsung dimakan. Itu apakah nggak apa-apa beku dimakan? Ataukah harus nunggu dia agak enak dulu teksturnya? Tapi berarti jadinya lebih dari 20 menit dong Mbak jadinya di luar dagingnya. Boleh. Jadi yang Mbak maksud ini thawing dan defrosting ya. Jadi kita bikin si dagingnya itu ke dalam bentuk semulanya, mulai dari dia pembekuan. Dia tadinya beku, mau kita bikin untuk siap di-serve gitu ya. Nah, itu boleh aja, nggak mesti harus di kulkas bawah, pun kalau Mbak keluarkan lalu Mbak rendam air, itu boleh. Selama pastikan wadah untuk menyimpan dagingnya itu kedap udara. Jadi air nggak masuk, udara nggak masuk gitu. Oh iya, bagus jauh lebih cepat, Mbak. Iya, benar. Kalau untuk ini Mbak, tokso gimana? Karena aku ada dengar beberapa orang itu bilang, oh kamu nggak takut nanti kucingmu kena tokso, kemudian jadinya kena tokso ke kamu gitu, kalau misalkan makan raw food. Menurut Mbak, kalau segi tokso itu resikonya, dan bagaimana cara kita menanggulangi resiko itu dari memberi kucing kita raw food gitu? Oke. Saya sudah pernah hamil, kebetulan anaknya kembar, dan itu nggak pakai kosong, alhamdulillahnya gitu ya Mbak ya. Sementara kucing saya sudah bertahun-tahun raw food dan saya menangani sendiri. Saya pun juga membersihkan litter box-nya setiap hari, main sama kucing-kucing setiap hari, dan saya juga sudah tes torch, itu semuanya negatif, alhamdulillah. Rahasianya apa? Jangan males cuci tangan, itu deh. Sebelum dan sesudah. Kadang orang mikir gini, kalau sebelum nggak apa-apa dong, kan mereka yang kotor, bukan kita yang kotor. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita pegang apa, terus nempel ke mereka gitu ya, atau kita mengkontaminasi mereka dengan bakteri atau parasit apapun, bukan hanya tokso ya. Lalu kembali lagi ke kita dalam bentuk yang lebih strong gitu ya si bakterinya. Terus yang disalahin kucingnya, kasihan kan ya? Iya, benar-benar yang bawa sendiri gitu. Bahkan untuk ketika menyiapkan makanan raw food pun kita harus cuci tangan sebelum pegang makanannya. Kenapa? Kita nggak mau kucing kita sakit gara-gara kita sendiri. Itu satu. Cuci tangan.
kayaknya kalau di masa pandemi ini semua orang udah cukup aware ya sama cuci tangan. Dan saya harap juga itu diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu, bukan hanya ketika kita keluar atau ke mall dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kalau kita mau pegang kucing atau kita setelah kontak dengan kucing, cuci tangan. Dan cuci tangan pun bukan cuma cuci tangan asal, cuman air ewer-ewer gitu, jangan. Pakai hati ya. Paling enggak 30 detik gitu. Jadi benar-benar cuci tangan yang bersih. Lalu yang kedua ya, dagingnya pilih jangan yang daging asal-asal gitu. Daging yang kita sendiri pun memang mau makan gitu. Saya nih bukan hanya kucing saya yang suka raw food, tapi saya sendiri pun memang lebih suka daging itu setengah matang, atau bahkan kalau untuk ikan kadang enak juga gitu, fresh juga kan, nggak dimasak sama sekali. Atau saya nih suka banget lalap Mbak, karena saya ini ada campuran Sunda. Iya, saya tahu. Gitu ya. Iya, enak emang lalap itu. Dia sambal mentah juga enak. Itu enak banget, asli. Iya, benar. Iya, dan yang perlu dipahami adalah gini, bakteri dan parasit, terutama di sini tokso ya yang lagi Mbak bahas, itu tidak hanya ada pada raw food, tidak hanya ada pada kucing gitu. Bahkan di dalam dry food pun itu bisa terkontaminasi toksoplasma, apalagi resikonya justru lebih besar. Kenapa? Karena si dry food ini tidak di freezing, satu. Lalu kalau ada argumen, loh kalau dry food kan dipanasin di pabriknya sana, panasnya tinggi apa segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu si dry food itu tuh udah ada berapa lama di dalam rak jualan itu. Apakah si pack-nya itu ada yang bolong, setitik, kita kan nggak pernah tahu. Iya. Selalu ada misalnya. Betul. Atau misalnya orang yang ngasih makan dry food itu punya kecenderungan untuk free feeding, nggak ada jam makan, kapanpun di sok aja gitu ya. Ketika makanannya selalu ada di udara terbuka, itu tuh makin banyak kan kemungkinan bakteri dan parasit yang hinggap di situ. Iya benar sih, benar. Bahkan pernah ada dry food itu yang ada cacing-cacingnya ternyata di dalamnya. Iya, ada juga yang seperti itu. Apalagi, ya mohon maaf ya, ini bukan black marketing, tapi apalagi dry food yang murah gitu ya. Yang mahal aja kadang begitu gitu. Gimana yang murah kita nggak pernah tahu juga. Jadi intinya sih self hygiene. Meskipun dengan begitu saya nggak bisa bilang juga itu akan menjamin 100% kucing kita bebas tokso atau 100% itu bebas dari salmonella. Saya nggak bisa berani bilang gitu. Tapi saya bisa ngasih tunjuk gimana caranya untuk meminimalisir adanya kontaminasi bakteri tersebut begitu. Oke, I see. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang orang-orang tuh suka gini, nanya gitu ya. Aku udah pernah Mbak ngasih raw food, kucingnya nggak mau. Jadinya rugi dong aku udah raw foodnya mahal. Dia belinya raw food itu, dalam pikiran dia raw food itu hanyalah beef sapi, jadi mahal kan. Maksudnya ada beberapa orang itu yang mungkin belum terlalu ngerti tentang raw food, jadi mikirnya ayam itu bukan raw food gitu, jadi bukan termasuk raw food gitu lah. Kerbau itu bukan, pokoknya harus daging sapi. Nah, sedangkan daging sapi itu dia udah beli mahal-mahal, kemudian kucingnya nggak mau. Jadi sebenarnya metode transisi yang bagus itu seperti apa sih Mbak, yang efektif supaya kita bisa mengenalkan kucing kita itu terhadap makanan raw food ini? Oke. Metode, kalau nanyain metode tentu akan butuh penyesuaian ya, penyesuaian dengan kemampuan kucingnya, juga ketegaan hati guardiannya gitu kan. Kebanyakan yang nggak tega gitu loh. Memang ada metode yang kita sebut dengan tough love. Tough love itu misal gini, oke, Mbak Nita kemarin sempat ikut bootcamp ya. Itu tough love yang kita sebut di situ, oke, kita puasain dulu kucingnya, karena kebanyakan yang ngasih makan kibble itu free feeding. Jadi, tanda kutip ya Mbak, dilaparkan dulu kucingnya. Ketika dia lapar, dia ketemu makanan baru, hajar aja, makan. Gitu. Tapi ini memang tidak bisa diterapkan untuk semua kucing. Karena nggak mungkin kita terapkan sama kucing yang sakit,
Nggak mungkin kita terapkan sama kucing malnutrisi atau BB-nya kurang. Kita juga nggak bisa menerapkan ini kepada kitten. Kitten ya, sama case-case kayak yang asam lambung yang kucingnya gampang muntah betul. gitu ya. Betul, itu juga nggak bisa kucing dengan IBD, kucing yang punya masalah dengan lambung gitu. Makanya selalu saya tanya, ini kucingnya benar-benar sehat atau enggak? Kalau memang ada riwayat penyakit yang perlu saya ketahui, tolong dibilang dulu gitu, agar saya juga paham metode mana yang harus saya saya ajarin ke Mbak atau Masnya untuk kucingnya gitu, Mbak. Oke. Jadi dipuasakan itu ada, kalau dari metodenya Mbak Agni, dipuasakan itu adalah teknik terbaik untuk kita mempercepat transisi ya. Tapi itu harus kucing sehat ya. Betul. Tapi gini, saya nggak akan bilang itu terbaik karena tentu saja pasti setiap orang udah ada preferensi. Terutama untuk orang yang mungkin nggak tegaan gitu. Iya. Karena begitu kita mempuasakan kucing itu pastikan tangisannya itu menyayat hati gitu loh, Mbak. Nah, itu pasti itu kan bikin sakit gitu ya. Kalau itu nggak bisa, silahkan tambahkan fresh meat, daging segar untuk permulaan. Dikenalkan aja. Misalnya kalau biasa kasih liquid snack gitu, coba dagingnya diiris-iris dadu, dicampur atau diberikan sebagai treat. Nah, mulai dari situ. Itu jauh lebih baik daripada tidak ada progres sama sekali, kalau menurut saya ya. Jadi memang mungkin tidak semua kucing atau semua guardian bisa langsung transisi gitu, hanya dalam 3 hari atau 4 hari, nggak bisa kita menyamaratakan seperti itu. Tapi untuk progres yang kecil aja kita harusnya udah celebrate gitu. Oh, ini kita bisa loh sebenarnya provide diet yang jauh lebih baik untuk mereka gitu. Karena itu kan nutrisi asli ya, Mbak ya. Kalau dalam bentuk kibel kan entah apalah itu di dalamnya, meskipun komposisinya ngomong bla 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 gitu, tapi kita nggak melihat bentuk aslinya gitu kan. Iya benar. Mungkin juga aku sedikit sharing juga untuk teman-teman yang nanti akan lihat YouTube. Kalau kebetulan kalau aku sendiri itu mempelajari raw food itu justru setahun sebelumnya, sebelum benar-benar memutuskan akan memberi makan raw food untuk kucing-kucing aku. Tapi itu masih belajar, jadi belum melakukan gitu. Nah, melakukannya itu kayak bener-bener baru-baru ini yang bener-bener super konsisten setiap hari. Kalau dulu tuh paling sebulan sekali, kemudian jadi seminggu sekali, memperkenalkan lah kalau lagi males motong-motong ya nggak dikasih raw food, kalau lagi nggak males ya dikasih gitu kan. Tapi aku udah mempelajari konsepnya. Kalau di luar negeri itu banyak ya Mbak metodenya, ada yang dicampur dengan wet food dulu gitu. Jadi dikenalkan dengan wet food dulu sampai berbulan-bulan baru akhirnya mereka mau switching. Tapi ada juga yang kayak dicampur, ini dry kibble, kemudian ini raw food, kemudian dikasih wet food. Jadi kayak ada 3 varian lucu-lucu gitu lah. Nah, lanjut. Terus terakhir, ini pertanyaan terakhir, selain dari kita memberikan raw food, tentunya kita harus memikirkan nutrition balance-nya ya. Tapi gini, menurut aku dan mungkin beberapa teman lain juga, pastinya kita nggak bisa mengeneralisasi nutrisi kucing kan Mbak ya. Kalau misalkan kucingnya itu memang sehat gitu, mungkin bisa menggunakan rasio yang Mbak Agni pernah informasikan 80% meat, kemudian sisanya apa lagi ya Mbak ya, lupa saya. 80% meat, 10% bones, tulang, 5%-nya liver itu hati ya. Lalu 5%-nya adalah organ yang lain. Gitu. Organ yang lain, oke. Kalau tulangnya itu tulang leher atau semua tulang? Gimana cara ininya tulang, Mbak? Cara menghancurkan tulang, cara membuat tulang kayak tulang di bagian mungkin dada atau apa itu gimana cara menghancurkannya? Kalau kucingnya nggak butuh tulangnya dihancurkan, kasih utuh aja Mbak, karena mereka seharusnya bisa makan tulang ya, terutama kucing dewasa. Tapi tulangnya yang nggak tulang sumsum sapi juga gitu ya. Jadi tulang yang memang sesuai dengan ukurannya mereka lah gitu. Kayak tulang leher ayam, tulang leher bebek mungkin ya, atau ceker ayam.
Mm-mm. tulang sayap ayam gitu. Atau kalau dari sapi scapula tuh tulang-tulang yang biasanya dipakai buat bakso, Mm-mm. tetelan bakso itu loh. Oke, oke. Kan ada case di mana kalau kemakan tulang itu jadi ini enggak sih? Kalau misalkan susah ditelen gitu, gimana ya Mbak menghindari resiko tulang masuk kemudian nggak ketelen atau gimana? Nggak kecabik ya, bukan ketelen ya? Kalau kucing itu ya? Nggak nyangkut gitu mungkin ya. Nggak nyangkut. Heeh, heeh. Gini, jadi sebenarnya kalau tulang mentah itu Mhm. dia lebih lentur, dia lebih lunak, Mbak. Jadi tulang itu sifatnya begitu dia kena panas, dia makin keras gitu. Oh Jangan gitu. bayangin tulang yang di presto ya, jangan Iya, iya, jangan iya. bayangin tulang yang di pressure cooker. Ini tulang begitu kena tulang ikan deh gitu ya. Tulang Mhm. ikan itu harusnya dia lentur. Mungkin Mbak pernah masak ikan, tulangnya itu kan dia lentur ya. Bukan tulang Mhm. spine yang besarnya ya, tapi tulang-tulang pinggirnya itu dia lentur. Nah, begitu dia kita masak, itu kan tulangnya jadi yang suka bikin nyangkut di kerongkongan sini, Mbak. Oh, paham, paham. Jadi, iya, iya, iya. Oke, oke, paham, paham aku, Mbak. Iya, iya, iya. Itu prinsipnya satu. Nah, yang kedua, kalau kita memberi makan tulang dalam ukuran yang lebih besar dari kepala si kucing, ya, itu selalu diawasi. Ya, Hmm, kalau dari berapa kepala lama sih. si kucing makan nggak akan lebih dari setengah jam dong, ya kan? Ya nggak apa-apa lah sambil kita temenin, sambil kita awasi gitu. Jadi kalaupun mereka tersedak, kita bisa ambil tindakan yang cepat gitu. Oh, oke, baik-baik. Oh, nah, jadi gini guys, ini juga aku juga tahu konsep tentang daging itu dipotong, daging itu ternyata harus dipotong ketika dia itu masih setengah beku. Jadi bukan ketika dia sudah jadi udah di freezer, kemudian dikeluarin, terus kemudian udah lunak baru dipotong. Ternyata itu lebih sulit daripada motong daging yang setengah beku. Dan itu juga aku tahu ketika ikut pelatihan sama si Mbak Agni gitu kan. Kalau misalkan aku nggak bisa masak kan, nggak tahu caranya dan aku nggak punya pisau daging juga. Aku juga beli pisau daging itu gara-gara karena pengen ngasih raw food gitu ya. Jadi memang aku tuh baru tahu itu ketika ikut pelatihannya atau trainingnya dari Mbak Agni ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain itu pasti pengen dong belajar banyak tentang raw food yang mana mungkin aku tidak bisa mengakomodir karena tidak terlalu tahu ya. Jadi tahu hanya secara general doang gitu ya. Jadi sangat-sangat general. Tapi masalahnya kucing itu punya kondisi-kondisi yang berbeda, jadi nggak bisa digeneralisasi. Kalau kata Mbak Agni, ada yang kayak si Unyil tuh punya asam lambung ya, dari kecil dia suka muntah gitu ya, jadi dia itu harus makan sedikit tapi sering, sedikit banget, benar-benar sedikit tapi sering. Nah, itu juga adalah case-case tertentu. Jadi beda dengan kucing-kucing sehat lainnya seperti kucing aku kayak si Torti, kucing terakhir aku itu dia bahkan raw food beku aja dimakan sama dia karena dia Banget memang ya. sehat gitu kan. Iya, bahkan tulang pun lagi nggak perlu diapa-apain tuh udah dicabik dengan giginya dengan baik gitu. Jadi memang setiap kucing itu perlu penanganan yang berbeda. Nah, aku kan juga nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak basic ya, yang benar-benar rinci. Jadi kalau kalian memang pengen belajar tentang raw food atau mungkin sudah mulai memutuskan untuk ya mungkin bisa dengan variasi makanan dulu gitu ya, memulailah setidaknya memulai meskipun mungkin nanti outputnya belum langsung full dengan raw food, kalian bisa belajar ke Mbak Agni. Nah, mungkin nanti Mbak Agni tolong dikasih tahu dong teman-teman ini case-case-nya selama ini yang training ke Mbak Agni itu adalah case-case yang seperti apa dan nantinya akan menghubungi kemana, nanti aku akan taruh di description box untuk misalkan teman-teman ada yang pengen konsultasi secara individu ke Mbak Agni. Case-nya sangat variatif ya Mbak ya. Banyak banget, soalnya saya jadi bingung kalau ditanya case yang mana. Yang bermasalah dengan radang usus pernah. Dengan riwayat IBD pernah. IBD itu ya sama sih itu juga. Lalu yang tadi kayak unyil, nah unyil tuh termasuk klien saya berarti ya. Nah, lalu apa lagi ya? Kucing yang picky banyak banget, udah nggak kehitung yang picky. Lalu apa lagi? Kucing yang sangat adiktif dengan kibble.
Oh ya, nggak bisa lepas ya. Iya, itu ya lumayan ya PR-nya banyak jadinya. Saya juga pernah ngeliat di video di luar negeri itu kucing ini tuh sudah berbulan apa dua tahun makan raw food. Kemudian dia bikin challenge gitu. Udah 2 tahun makan raw food, dia ngasih raw food plus kibble. Ternyata kucingnya milih kibble dong. Terus kata ownernya, setelah apa yang aku lakukan ke kamu masih memilih kibble. Parah. Kasihan ya, itu sakit hati yang sangat terpotek gitu ya kayaknya. Padahal motong-motong raw food itu benar-benar kalau nggak secinta itu nggak akan sih dilakukan sebenarnya. Jujur aku aja nggak bisa masak gitu ya, beli pisau daging itu ya karena tahu metodenya. Pokoknya Mbak Agni itu mengajarkan di trainingnya itu benar-benar A to Z, jadi dari toolsnya apa itu dikasih tahu. Jadi nggak mahal ya Mbak ya, toolsnya nggak mahal kan? Nggak mahal, cuma 50.000. Nggak harus pisau yang kayak pisau chef gitu, enggak kan ya? Nggak sampai yang gede kotak gitu. Itu dia. Karena banyak juga yang mikir, kalau raw feeding berarti kan potong-potong daging tuh pisaunya harus bagus gitu. Entah pisau yang berapa ratus ribu, enggak ya? Enggak ya, enggak segitu, enggak sama sekali enggak kayak gitu. Jadi bisa menghubungi Mbak Agni untuk slot-slotnya. Mbak Agni tuh tiap bulan ngambil berapa ini sih orang sih kalau misalkan daftar, karena kayaknya banyak yang ini deh, banyak yang Mbak Agni pending besok bulan depannya gitu. Karena tiap bulan slotnya belum tentu sama. Gitu ya. Ada yang misalnya mau ikutnya bulan ini tapi ternyata udah full, jadi masuk ke slot bulan depan. Jadi sisa slot bulan depan tuh berapa kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas tiap awal bulan pasti kalau memang masih ada slot yang kosong pasti diupdate. Kalau nggak update ya berarti nggak ada yang kosong slotnya. Gitu. Oh oke. Jadi berarti kalau kayak gitu paling enggak si calon raw feeder ini dia menghubungi dulu adminnya Mbak Agni atau adminnya Duma. Nanti kalau misalkan ada slot kosong baru dikabarin gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ini ya, nunggu jadwal ya. Atau ya follow IG-nya Duma aja. Biasanya saya update di situ. Tapi kalau memang mau fast respon, di IG Duma ada link untuk WhatsApp ke admin, langsung aja di situ juga boleh. Oh, itu lebih fast respon ya. Oke. Yap. Jadi teman-teman mungkin itu dulu yang bisa aku kasih ke teman-teman tentang kalau kemarin aku ngasih lihat teman-teman cara aku menghandle raw food yang pastinya belum sempurna karena aku juga pastinya masih belajar, karena yang paling ahli itu tentunya bukan aku. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar yang lebih detail, terutama untuk kucing-kucing yang punya case-case khusus, karena memang nggak bisa digeneralisasi. Aku juga belajar tentang tidak mengeneralisasi kucing itu juga dari Mbak Agni ya, karena ternyata banyak banget case-case yang wah pusing deh kalau ngeliat grup-grup feeder. Case-nya tuh banyak banget. Jadi kalian bisa hubungin juga nanti aku akan kasih linknya di description box untuk Instagramnya Duma. Nanti dari Instagramnya itu kalian juga bisa ke link untuk adminnya Duma. Itu aku udah pernah hubungin dan fast respon juga. Dan nanti mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan di section YouTube, kalau misalkan kita bisa memberikan informasi lagi, mungkin kita akan nge-zoom lagi ya Mbak ya. Boleh. Mudah-mudahan banyak yang terbantu. Saya rasa pertanyaan kedua itu pastinya budgeting Mbak. Budgeting makanan raw food. Ada kemarin di IGTV Mbak. Oh iya, budgeting itu ada di IGTV-nya Duma ya, IGTV-nya Duma ya. Ada. Tapi mungkin gini sih kali Mbak, mungkin ada beberapa orang-orang yang pasti pengen tahu ada nggak sih yang bisa lebih murah gitu buat menekan biaya gitu kan? PR saya ya, berarti ini PR konten saya nanti ya. Iya benar aja. Oh ya kalian juga kalau misalkan mau lihat-lihat maksudnya lihat konten tentang raw food, tentang budgeting, tentang cara-cara motong itu ada juga di Instagramnya Duma, IGTV. Cuman yang pasti karena Mbak Agni ini bukan influencer yang ini ya, jadi videonya ya. Mohon maaf nih, soalnya belum punya tim editor nih. Ya mohon maaf. Tapi yang penting itu adalah isinya sih. Yang penting adalah kontennya. Yang penting yang disampaikan di situ jelas. So kalau gitu
Thank you ya Mbak Agni ya, udah dikasih ini ya ilmu kita semua ya. Dan ini semua link Zoom-nya bahkan dari Mbak Agni. Thank you very much. Thank you banyak ya Mbak ya. Iya. Semoga bisa membantu teman-teman viewernya Mbak Nita yang lain biar kita bisa menerapkan hidup dan kasih nutrisi yang jauh lebih sehat buat kucing-kucing kita. Karena saya percaya banget teman-teman yang menyempatkan ikut subscribe ke Mbak Nita ini pasti kan punya hati yang lebih untuk kucingnya. Ya betul, kan? betul, benar-benar banget itu, benar banget, yes. Thank you ya Mbak ya, kalau gitu, see you. Sama-sama, bye. Next video. Stay safe ya Mbak. Ya, stay safe ya, kalian juga teman-teman semua stay safe, semoga kita sehat selalu. Bye-bye. Bye.